Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Bang Kusno dari LPMP. Wah, Bang Mantap. Kusno. Pak Pujianto Ponorogo, Mas. Oh, Bu Roros Indah Bu Roros. Wajah. Siap sesama Agus. Wah, sesama Gus. Dari Lamongan ya? Ya, Oke, Pak. Alisa Pak Dari Jember. Oh, Jember, Bu Alisa. Itu saya. Ini Pak Ilham. Ini yang punya. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam kurikulum merdeka. Wah. Geografi, peta, arah, mata angin, sekian derajat, 3. Ternyata pelajaran itu ada nggak hubungannya dengan moral, Bapak Ibu? Ada nggak hubungannya dengan moral? Ada. Kita tidak. Ayo kita berkenalan atau mengenal wajah dari para peserta bimbingan teknis penguatan pembelajaran berparadigma baru. Ini sudah mulai akan dibagi tugas. Ada kelompok SD paling sebelah kiri, SMP yang tengah, dan yang paling kanan itu adalah SMP. Tetapi ayo kita mengenal wajah mereka satu persatu supaya tahu bagaimana profil beliau, siapa namanya, dari mana, dan kita saling mengenal. Ayo kita saling mengenal. Jadi kita mau berkenalan satu persatu. Kita mau kenalan satu persatu dengan seluruh peserta BIMTEK ini. Ibu, dengan siapa ini? Dengan Ibu Siti Andaria Pak dari Pacitan. Oke, Bu Andaria. Terima kasih. Bu Mardia dari Kota Pasuruan. Andaria. Bu Mardia. Oh, Bu Mardia dari Andaria sih ini Pasuruan. dari Pacitan ini. hampir sama tapi beda. Beda. Dengan Bapak siapa? Agus Setiawan Dari SMA Negeri 1 Triorejo Gresik. Oke, Pak Agus Setiawan. Dengan Bapak Irfan Hilmi Pak. Irfan Hilmi dari mana? SMA Banyu Putih Situbondo. Oh, Banyu Putih Situbondo. Ibu Dari Kabupaten Blitar. dengan Ibu siapa? Ibu Tuti Widyastuti. Bu Tuti. Selamat menikmati Bu Tuti. Terima kasih. Dengan Ibu Suhartati dari Kabupaten Blitar. Blitar. Selamat menikmati Bu Suwartati. Ibu Siti Mukaromah dari Kota Kediri. siapa Bu? Siti Mukaromah dari Kota Bu Kediri. Mukaromah Kota Kediri. Silakan Bu Mukaromah. Dengan Ibu Bu siapa kalau boleh tahu? Ani, Bu Ani. Bu Ani dari Kota Kediri. Kota Kediri. Ya, oke. Selamat menikmati Bu Ani. Nah, ini kalau ke dalam-dalam ini agak sulit ini. Ini dengan Bu Bu Susiana Jombang, Suku pengawas Susiani SMP. Jombang, Di pengawas SMP. Dengan Ibu Titik Kurniawati dari Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri. Ya, ini karena jalannya agak jadi harus mundur lagi nih. Dengan Ibu Alisa dari Jember. Oke, Bu Alisa, selamat menikmati. Saya Kota Brem, Pak, Kampung Pesilat. Oh, Bu Sri dari Madiun. Ya, Madiun. Oke, Bu Sri. Dengan Bapak Pak Mahfud Pak Mahfud. Dari mana, Kabupaten Pak? Mojokerto, Pak. Oh, Mojokerto Iya. Kabupaten. Selamat menikmati Pak Terima Mahfud. kasih ya, Pak. Oke, Bapak. Kami dari Mojokerto. Oh, selamat menikmati Pak Anton. Kita kenalan satu persatu dengan Bapak Gigi, Pak Gigi Kota dari Probolinggo. Kota Probolinggo. Selamat menikmati Ya, Pak terima Gigi. kasih. Dengan Bapak. Dan Pak Suparno dari Kota Probolinggo. Oh, selamat menikmati Pak Suparno. Jadi kalau kita kenalan satu persatu dengan seluruh peserta ini ya. Ini dengan Bapak. Pak Joko dari Kabupaten Malang. Oh, Pak Joko, iya. Kabupaten Malang, Bapak. Pak Muali dari Kabupaten Malang. Oh, Pak Wali. Wah, Wali namanya. Muali. Oh, Muali. Selamat menikmati Pak Muali.
dengan Bapak Agung dari Bondowoso. Oh, Pak Agung Bondowoso. Agung biasanya itu Matraman, ini Bondowoso ya. Iya. Bondowoso. Iya. Dengan Bapak Wahyu lah. Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu dari Surabaya. Di Surabaya. Siap. Dengan Bapak Budi. Pak Budi dari LPMP Jawa Timur. Oh, yang punya rumah ya Pak Wahyu sama Pak Budi ya. Mohon maaf. Nah ini Pak Agus ini ya tadi. Siap, sesama Agus. Wah, sesama Agus. Dari Lamongan ya? Ya, Oke, Pak Agus. Dengan Bapak Pak Anim, Pak Madiun. Hanif. Ya, Oh, Anim. Ya. Oke. Selamat menikmati Pak Anim. Ya, kita kan mengenal satu persatu ini, guys. Tapi karena tempatnya agak sulit, maka ini kita ke belakang. Nah, ini yang masih berdiri ini dengan Bapak Assalamualaikum Pak Agus Oh. dari Unesa saya. Pak Joni. Siap Pak Joni. Yang tuan rumah tadi itu ketemu pada waktu kita sama-sama olahraga. Oke Pak Joni. Oke. Ini harus bergeser ke sana, Yun Sewu Pak Joni. Jadi kita menyapa satu persatu seluruh peserta, guys. Ini dengan Bapak Pak Heri. Pak Heri dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oke Pak Heri. Ini dengan Ibu Bulis Pak, Bulis dari dari SMA 4 Surabaya. Oh, oke Bulis. Selamat menikmati. Dengan Bapak Pak Mahfud. Pak Mahfud dari LPMP. Oh, yang punya rumah. Iya. Mohon maaf Pak Mahfud. Iya. Ini dengan Pak Hai guys, Yang ketemu punya- lagi dengan saya Bang Kusno dari LPMP. Wah, Bang Mantap. Kusno LPMP yang punya. Mohon maaf dengan Bapak Pak Pujianto Ponorogo, Mas. Oh, Pak Iya, Pujianto. Sama-sama. Siap Pak Pujianto. Ya nggak taunya ketemu di sini ya. Siap. Surya Mabrur kemarin. Oh, gitu. Sudah gas ya. Oh, siap. Nggih. Monggo dinikmati ya Pak Pujianto. Siap. Dengan Bapak Pak Gunandi dari Ponorogo. Oh. Tetangga sendiri, saudara sendiri. Monggo. Nah, ini yang masih serius kalau ini Mas Ian ini. Ini dengan Bapak Junaidi. dari mana Pak Jun? Bondo. Oh, Situbondo. Jauh Situbondo. Iya, alhamdulillah. Ini dengan Bapak Suwarno dari Oh, Situbondo juga. Oke. Selamat menikmati. Ini dengan Bapak Mulyo. dari mana Pak Mulyo? Kamu Jakarta. Pak Mulyo Kota Mojokerto. Bapak Pak Pambudi. Butistia. Oh, Budisti. Dari mana Pak Budi? Kiri. Oh, Kediri, Kabupaten. Oke Pak Budi, Pak Bu. Perkenalan yuk. Saya Pak Joko Trianto dari Pacitan. Dari Pacitan. Dari Pacitan. Wah, ini yang terjauh dari barat ya. Oke. Seribu gua. Seribu gua. Bapak Supriyono dari Kabupaten Pacitan. Oh, Pacitan juga. Baik Pak Supriyono. Selamat menikmati. Ini dengan Bapak Bagus, Wah. Oh, Pak Agus. Dari mana Pak Agus? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Siap Pak Agus. Dari Pak Slamet dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Oke, Pak Slamet. Selamat menikmati. Ibu? Nur Laila Bu- dari Kota Mojokerto. Oh, Bu Nurul. Selamat menikmati. Dengan Ibu? Ibu Roros Indah Bu Roros. Dari mana dari Ibu? Lumajang. Lumajang. Wah, alhamdulillah. Gunung Semeru sudah aman ya Bu ya? Aman. Ini Pak Ilham. Ini yang punya. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam kurikulum merdeka. Wah, jadi kita kemarin bersama-sama Pak Ilham di Aliante selama 3 hari. Ini bersama lagi 3 hari lagi. Sukses Pak Ilham. Sukses juga untuk Pak Agus dan semuanya. Oke. Bu siapa? Ibu Heru Dari? dari Surabaya. Oke, Bu Heru. Iya, Selamat matur nuwun, menikmati.
Ibu Bu siapa? Kiptiani Dari dari mana? Kota Blitar. Oke, Bu Ya, Kiptiani. semangat. Ibu siapa? Zaidah. Oke, Bu Zaidah, selamat menikmati. Ya, kenalan tuh harus satu persatu, guys gitu ya. ya, Pak, Iya. ya. Ini Ibu Bu Dina. Budina dari Dari Sampang. Sampang. Wajahnya wajah Sampang, tetapi hatinya juga Sampang. Nah, Madura main gitu. waduh, Ibu Assalamualaikum. Dari Bu Yunita. dari mana Bu Junita? Oh, Nganjuk. Oke, Bu Junita. Wah, ini orang-orang hebat ini. Itu kan Ibu. warahmatullahi Saya Bu Risna Widiawati dari Kota Malang. Yang saya hormati, mulai kegiatan Terima kasih, Bu Risna. bersama-sama mendudukan Dengan Ibu? saya berdoa semoga Oke, dari? Oke, makasih Bu. pekerjaan pagi hari ini dalam Ini karena sudah mulai, nanti lagi kita lanjutkan, guys. berdoa pembelajaran bukan pada kurikulumnya, tapi pada aksi tindakan aksi nyata kita terkait dengan pemulihan pembelajaran. Kemennya bunyinya seperti itu. Menurut Bapak Ibu, kenapa pemulihan pembelajaran itu menjadi fokus dari diskusi kita semalam? Mengapa? Ya, silakan Ibu. Silakan, ada mic-nya, tak tolong. Ya, oke, semangat. Ya, silakan Ibu dari mana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, Pak Toto, saya Siti Andaria, Pak. Ya. Kelas SMA Kabupaten Pacitan. Oke, baik Bu. Ya. Pernah sama Pacitan. Pacitan dulu Bu, mudah-mudahan nanti ya. Iya, mudah-mudahan PSB. Saya belum pernah ke sana, ingin ke sana. Ada sudah sana Pak. Bagus Pak pantainya. Iya. Aduh. Ya. Begini Pak, menurut saya kenapa kok pemulihan pembelajaran, bahkan saya boleh cerita dikit Pak ya tentang sekolah binaan saya. Iya. Bahkan kalau misalnya di sekolah kami di SMA di pinggiran Pak di atas, jadi dari Pacitan itu 2 jam Pak naik gunung itu belum pemulihan pembelajaran Pak. Iya. Tapi pemulihan budi pekerti sebagai murid. Aduh. Ya. Iya. Kenapa? Karena efek pandemi yang hampir 2 tahun itu, Iya. akhirnya anak-anak itu berkurang 8 Pak, Iya. menikah dini. Oke. Iya. Ya, Iya. itu di salah satu Pak Toto mungkin sudah, karena sudah pernah ke Pacitan jadi sudah tahu. Ke atas itu menikah dini itu 8. Nah ini akhirnya kemarin kan ada ini Pak ya, apa namanya ada level 1, tapi Ya. kan naik lagi itu tambah 2 yang menikah dini. Aduh. Jadi betul-betul sekolah-sekolah itu mohon maaf Ya. itu masih pemulihan Ya. kepribadian sebagai Ya. murid dulu. Ya. Sehingga anak ketika kami ke sana kemarin Ya. sebelum ke sini itu kami ke sana agak cerita ya Pak, mohon maaf Pak. Ya. Frekuensi ilmu fisika, koordinat matematika dan geografi, letak, arah, mata angin, skala derajat, 3. Ternyata pelajaran itu ada nggak hubungannya dengan moral, Bapak Ibu? Ada nggak hubungannya dengan moral? Ada. Kita tidak bisa berbohong, ya kan? Untuk apa kita berbohong? Percuma. Karena ini. Nah, jadi ada nggak hubungannya dengan bahasa? Bagaimana kita berkomunikasi? Kenapa telat sampai di rumah? Ya biasalah, ketemu teman lama, tapi aman kok Mak. Ini kita bicara hanya soal persahabatan saja, tidak ada yang lebih dari itu. Buktinya ini Bapak dengarkan rekaman kami bicara kami ini videonya ini aman ya. Ya. Jadi berkomunikasi dengan baik, kan? Dan ternyata Bapak Ibu selama ini pembelajaran kita itu terkotak-kotak ya. Ya, guru matematika menguruskan pelajaran matematikanya, geografi, mengurusnya masing-masing, ini mengurus masing-masing dan semuanya gitu. Akhirnya kita tidak mendapatkan makna apa-apa. Nah, perlu nggak ini dikolaborasikan Bapak Ibu? Perlu nggak?
antara bahasa, PKN, agama, geografi, fisika, semua perlu nggak dikolaborasikan. Nah, itu di kurikulum merdeka dikolaborasikan melalui Project itu bukan untuk mengembangkan kompetensi masing-masing mata pelajaran, tapi membuatkan nilai-nilai karakter seperti tadi. Jadi ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu PPKN, ilmu agama, ilmunya itu digunakan untuk memahami suatu persoalan. Ilmunya digunakan untuk memahami suatu persoalan. Nah, supaya bisa memahami persoalan, si anak menentukan dengan teman-temannya menentukan satu topik. Topiknya dia bikin proyek begini. Judulnya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Itu judulnya. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, di situ ada anak yang jago matematika, yang jago geografi, yang jago bahasa, yang jago PPKN, yang jago agama bergabung jadi satu. Menceritakan yang tadi. Lalu dibikin video, diupload di YouTube. Satu proyek. Bapak Ibu, begitu diupload di YouTube, itu akan menggugah orang lain tidak begitu yang menonton? Menggugah. Anak SMA bisa membuat satu proyek yang bisa menyadarkan orang bahwa tidak perlu ada dusta di antara kita. Kenapa? Dia ceritakan dengan geografi, dengan ini, contoh-contoh itu satu proyek. Nah, ternyata Bapak Ibu pelajaran geografi, IPA, matematika, IPS itu ada nuansa nilai-nilai karakternya nggak? Ada. Yang selama ini dianggap pembuatan karakter itu tambahan. Padahal itu tambahan nggak? Tambahan tidak? Bukan. Dia langsung kan? Ya, di situ dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu alat untuk menguatkan keimanan. Jadi ilmu pengetahuan itu menguatkan keimanan. Kenapa saya ceritakan ini berawal dari pernyataan Ibu tadi bahwa pendidikan selama ini terlalu fokus kepada materinya saja, belum sampai kepada maknanya. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita mengkondisikan pembelajaran sehingga setiap saat anak belajar dia menemukan makna dari apa yang dipelajari. Nah, tentunya untuk bisa menemukan makna itu tidak bisa dengan pembelajaran ceramah saja. Lakukanlah proyek-proyek. Nah, selama ini proyek itu di luar pembelajaran. Sekarang proyek itu di dalam pembelajaran. Waktunya diambil dari masing-masing mata pelajaran sekitar 20-30%. Diambil. Jadi kenapa diambil dari situ, Bapak Ibu? Pertama, pertimbangan kita kalau diambil dari alokasi waktu yang ada, kita tidak perlu menambah jam belajar dari yang biasa. Jadi kalau ditambah jam belajar, anak pulangnya jadi sore, guru pulangnya juga jadi sore, dan itu Jadi kita pertahankan jamnya sama, tapi proyek ini bisa dijalankan. Akhirnya, kalau misalnya kita kurangi waktu masing-masing mata pelajaran, nanti berdampak kepada sertifikasi guru. Sehingga waktu durasi tatap muka kita tidak kurangi, tapi ada waktu untuk mengerjakan proyek. Bagaimana caranya? Kita ambil 20-30% dari masing-masing mata pelajaran. Itu dialokasikan untuk proyek. Nah, kalau ada mata pelajaran itu 4 jam per minggu sekarang, itu untuk tatap mukanya 3 jam. 3 jam gunakan untuk tatap muka di masing-masing mata pelajaran, 1 jam dialokasikan untuk proyek. Masing-masing mata pelajaran begitu. Nah, lalu apakah guru berkurang datanya mengajar 4 jam jadi 3? Tidak, dia tetap 4 jam. Yang mana 1 jam lagi dia berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain untuk mengawal proyek ini. Jadi berkolaborasi.
Misalnya satu proyek dikerjakan oleh 5 anak, di situ dibimbing oleh 4 orang guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru PKN, guru geografi, satu di situ bikin proyek itu. Guru yang lain proyek yang lain, sehingga sertifikasi dulu aman, jamnya nggak berkurang, jam tatap muka nggak berkurang, dan anak juga aman, tak perlu pulang lebih sore. Kenapa? Waktunya sudah dipakai di situ. Nah, kalau dulu proyek itu di luar pembelajaran. Sekarang proyek itu di dalam itu kita berdua. Tantangannya adalah bagaimana kita mengajak guru-guru yang selama ini fokus ke masing-masing mata pelajaran secara parsial, secara terpisah, sekarang harus berkolaborasi. Guru seni dengan guru matematika harus berkolaborasi. Selama ini antara guru seni dan guru matematika tidak ketemu. Apalagi kalau guru matematika, Pak, di mana Pak kerjanya? Saya guru apa? Matematika. Di mana? Di SMA itu top. Semangat nyebutnya. Kalau ketemu lagi, Pak, Bapak di mana? Guru Pak. Itu ada nggak hubungannya dengan keimanan? Ada, dan luar biasa ya. Jadi biasanya begini Pak, kita kan guru biasa, rajin, tulus, dan anak-anak senang dengan kita. Tapi kepala sekolahnya cuek kepada kita. Kepala sekolahnya lebih menyenangi orang yang suka berbohong, orang suka ngambil muka, orang yang suka ini apa-apa ke dia. Sementara kita yang rajin, yang tulus tidak diperhatikan. Lalu apa tindakan kita? Percuma ya saya rajin. Kalau berhasil kepala sekolah yang dapat nama, kalau gagal kita yang dimaki-maki. Kemudian kita tidak dihargai. Teman yang suka bohong, suka lambat, suka ngasih sesuatu, disayang-sayang. Untuk itu besok saya tidak akan lagi berbuat baik seperti saya ikuti juga teman-teman. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berpikir seperti itu, siapa yang pertama kali mengalami kerugian? Kita. Kalau begitu Bapak Ibu, masih maukah kita menurunkan kualitas kebaikan kita gara-gara orang tidak memperhatikan kita? Enggak ya. Biarkan saja, itu urusan dia dengan Ilahi, dengan dia. Yang penting kita tidak mengurangi ketulusan kita. Kita tidak mengurangi itu. Kenapa? Karena dampak kebaikan yang kita berikan itu akan melipat gandakan kebaikan dalam diri kita, akan menyelamatkan diri kita. Nah, itu bukan bicara agama. Kalau bicara agama, Bapak Ibu lebih paham. Saya bicara dari pelajaran fisika, biologi, kimia yang terjadi secara alamiah di sini. Dan ternyata menurut pendapat kajian para ahli, Bapak Ibu, sekali jejak terbentuk dan dia meninggalkan jejak, sekali jejak terbentuk tidak akan pernah terhapus selamanya dari dalam diri kita. Jadi perbuatan kita yang sudah lakukan 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu menghina orang, Bapak Ibu, sudah tetap ada di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan baru sempat diperbuat beberapa tahun yang lalu ada di dalam diri kita. Contohnya pada saat di pengadilan, ada kejahatan dilakukan 10 tahun yang lalu. Ternyata pengadilan waktu itu membebaskan karena dia tidak terbukti bersalah. Beberapa tahun kemudian itu diselidiki lagi, ada bukti-bukti bahwa dia itu bersalah. Ternyata dia berbohong waktu berbicara di pengadilan. Nah, untuk mengatasi kebohongan di pengadilan dipasanglah alat lie detector. Sini kan? Lie detector itu hanya alat membaca sunatullah. Ternyata secara sunatullah kebohongan yang kita lakukan 20 tahun yang lalu itu masih ada di sini. Begitu dibaca oleh alat, mestinya waktu 20 tahun yang lalu pikiran neuronnya itu bergerak ke sini, tapi kok geraknya ke sini, ini bohong. Jadi ada bedanya. Jadi sekali kita menebar kejahatan, itu sebelum kejahatan dieksekusi oleh kita, itu tubuh kita sudah diberi dukungan sepenuhnya dan membentuk jaringan. Berarti berhasil
Jangan harap tidak akan diulang oleh kita, karena dia terus akan mendorong ulang. Akhirnya sekian kali kita berbuat keburukan itu sudah menyelimuti seluruh tubuh kita dan menjadi bagian dari diri kita, dan itu kita anggap sesuatu kebenaran. Dan kalau sudah sampai di situ, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali taubat nasuha dari dalam diri kita. Jadi kita bangun lagi yang baru, yang lama itu ya sudah akan bisa dihapus. Kita bangun lagi yang baru kita bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan memfitnah itu adalah kebahagiaan dalam diri saya. Sampai segitu Bapak Ibu, secara kimiawi. Karena diri kita sudah penuh kebanggaan memfitnah orang lain secara kimiawi, kan? Dan kebahagiaan ini Bapak Ibu. Nah artinya ini tidak ada sebetulnya ilmu pengetahuan itu yang tidak berhubungan dengan akhlak. Kalau kita mau ini. Nah, mungkin selama ini itu yang belum kita maksimalkan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tadi apapun kurikulum yang Bapak Ibu gunakan di daerah masing-masing, untuk itu Bapak Ibu fokus kepada apa tadi? Kemudian pembelajaran dengan pembelajaran bermakna, mendalam dan bermakna, Nah, sekarang ada 3 pilihan. Siswa merdeka, kemudian belajar mendalam dan bermakna, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih Bapak Ibu dari antara 3 pilihan? Kurikulum merdeka. Bapak Ibu siap? Siap? Dan ternyata kurikulum merdeka itu pembelajaran berkarakter, bermakna, mendalam tidak sulit ya? Sulit tak Bapak Ibu? Sulit tak? Dari cerita tadi sulit tak untuk merealisasikan dalam proses pembelajaran? Insya Allah tidak ya. Siap tak Bapak Ibu? Siap. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang ini, dan sekarang jam berapa? Menyeluruh logikanya kita bangun, dan ternyata sudah terlambat. Ada cara lain ya, dengan keteladanan. Dan itu kalau kita mengacu kepada Ki Hajar Dewantara, itu 3 pusat pendidikan, 3 pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini harusnya menyatu, betul Pak? Terima kasih, saya diingatkan. Berarti nanti dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini dituangkan Pak, dituangkan. Ini sebagai suatu kearifan lokal yang harus ditumbuhkan, yang menjadi ciri khas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini bisa nanti pada saat Bapak Ibu memberikan arahan tentang kearifan lokal, kan ada analisis konteks Pak, analisis konteks atau diagnostik. Kira-kira di sini persoalan utamanya apa? Jadi pas kita tadi itu diangkat, kemudian masuk di dalam dokumen kurikulum operasional sekolah itu, masuk bagian dari program situ, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Dengan ini soal keteladanan, dan lakukan pertemuan secara berkala dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Sul kemarin. Ya, tadi malam itu bagi saya sudah puluhan tahun jadi guru, rasanya baru kebuka mindsetnya tadi malam bahwa kita itu sekian puluh tahun mengalami kesalahan berulang yang bertumpuk-tumpuk, dan baru dibuka tadi malam. Apa yang disampaikan Pak Sul tadi malam butuh fundamental, sangat-sangat mendasar, dan itu semuanya tertuang dalam kurikulum merdeka, bahwa di sana ada perubahan yang mendasar pada pembelajaran, pada assessment, pada kerjasama antar guru, pada penilaian, macam-macam, semuanya mendasar. ya. Oke, sekarang kita ke implementasinya Pak. Ya. Ketika nanti kami menetapkan, misalnya kita diskusikan di daerah, menetapkan akan banyak sekolah-sekolah yang melakukan assessment, melakukan pendaftaran kurikulum mandiri. Ya. Di benak kami pasti akan ada banyak hambatan. Karena kurikulum ini adalah kapal besar, di sana ada jutaan guru, ada ratusan ribu kepala sekolah, yang kalau ada salah satu pihak saja, tidak satu visi, itu pasti akan menghambat ketika penerapannya. Nah, yang jadi pertanyaan itu Pak,
bagaimana nanti terjadi jika pada ketika implementasi itu nanti tidak tersentuh semuanya, Pak. Oke. Ya, jadi misalnya kayak gini, dan kita nyentuh gurunya, ya, lalu kepala sekolahnya belum terbuka mindsetnya. Ya. Pasti ketika implementasi guru itu menjadi kebentur-bentur. Ya. Karena ketika mentok ke atas dan seterusnya. Saya kira itu, Pak. Jadi ini mungkin Pak Su bisa cerita dari sekolah-sekolah yang saat ini sudah implementasi sekolah penggerak, mungkin ada kendala apa sehingga itu menjadi referensi kami ketika pulang di daerah. Terima kasih Pak Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto. Ini sahabat kita Pak, suka membantu besar kurikulum Pak. Jadi berbahagia sekali ya bisa ketemu Pak Purwanto ini. Baik Bapak Ibu, kembali ya. Alhamdulillah Allah masih memberikan persoalan kepada kita, itu bertanda bahwa ada solusi yang ada di kita. Nah biasanya Bapak Ibu, cara yang terbaik sentuh hati mereka. Jadi bukan pengetahuan yang mereka butuhkan, bukan saja, tapi sentuh hati mereka. Kalau hatinya tersentuh Bapak Ibu, dia akan menjadi milik kita selamanya. Begitu kata An-Nasr dalam yakinnya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milik kita selamanya. Nah persoalannya bagaimana menyentuh hati orang-orang yang dewasa, apalagi lebih senior daripada kita, gitu ya. Apalagi guru-guru ini, sentuh hatinya lewat aktivitas yang dilakukan oleh anak. Jika anak dulu aktivitas, ternyata anak kita sudah bisa bikin podcast yang menyadarkan kita bahwa tumbuhan itu sangat mulia. Cerita fotosintesis sehingga ada dakwah di situ. Ternyata bahwa dia bilang coba akar di dalam tanah pengap, tidak ada cahaya, tidak ada apa, dia tetap tenang mencari zat-zat makanan di sela-sela batu dan dia tidak pernah mundur. Dan yang paling hebat lagi, akar yang bertugas menembus tanah yang pertama kali itu bukan akar yang kuat yang ada di belakang, tapi bulu-bulu akar yang kecil yang mudah patah. Tapi dia yang paling depan. Ada apa ini? Ternyata menurut ilmu pengetahuan itu di ujung akar itu mengeluarkan enzim penghancur batu. Nah, artinya apa nih pesannya? Dia bikin podcast. Jadilah jadi sebuah bulu akar yang kecil, halus dan mudah patah, tapi pantang menyerah menghadapi tanah yang keras dan batu yang keras, karena dia yakin kalau Tuhan sudah menghadapkan dia pada satu amanah, memberikan tugas, Tuhan tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Makanya di ujung akar yang halus itu diberikan kekuatan enzim yang menghancurkan kekerasan tanah dan batu. Cukup dengan podcast itu si anak tampilkan di YouTube, ditonton oleh yang kepala sekolah tadi yang nggak mau berubah. Kalau nggak tersentuh juga hatinya, bikin lagi. Insya Allah nanti suatu ketika hatinya akan tersentuh dan itu butuh kesabaran memang. Jadi sekarang fokus dulu apa yang dibuat oleh anak-anak. Tunjukkan dulu sehingga anak itu menunjukkan hasil. Si anak ini bikin dakwah tentang ujung akar yang halus. Dia bikin sebuah misi pendek, kemudian dia bercerita dari mana dia dapat itu dari pelajaran fotosintesis. Ya, kelas berapa ya fotosintesis kelas 4 ya. Nah kita diajar belajar fotosintesis itu kita rasa anak untuk menciptakan sebuah cerita. Tentu dengan membuka anak dulu. Jadi cerita fotosintesis itu jangan langsung menceritakan fotosintesis adalah enggak, tapi tampilkan dengan permainan. Mungkin bermain peran, atau mungkin di video, atau film, atau apa. Lalu aja anak-anak seperti ini. Coba kita lihat akar nih, halus, tapi akarnya pernah menyerah enggak? Enggak. Nah,
Nah, ini kita tetap melanjutkan. Pak siapa dengan Mulyanto. dari mana Pak Mulyanto? Trenggalek, trendy, ganteng dan intelek. Waduh, luar biasa Pak Mulyanto ini. Iya, Trenggalek itu trendy, seperti ganteng dan intelek. orangnya ganteng betulan. Ini dengan Bapak Pak Susilo dari Pak Susilo dari Trenggalek juga. Oke Pak Susilo, orang-orang ganteng. Dengan Bapak Pak Suyoto dari Bojonegoro. Pak Suyoto dari Bojonegoro. Bojonegoro. Baik Pak Suyoto. Indro dari Bojonegoro. Oke Pak Indro dan Pak Suyoto. Ini kita ke belakang dengan Bapak Haji dari Surabaya. Oke Pak Haji. Sikon pribadi Kabupaten Madiun. Oke Pak pribadi dari Madiun. Ini dengan Bapak Saya Ibrahim Syuti dari Gresik. Oh dari Gresik Pak Sulki. Dengan Pak Anang dari Gresik juga. Oke Pak Anang, monggo sekitar nih. Nah ini kalau ini kan orang yang selalu diam. Nah, ini yang punya kampus Unisa guys. Wah. Ini namanya Mas Binar guys. Ini kita ke sana guys karena kita supaya menyapa semuanya. Ini dengan Bapak Pak Darmawan dari Banyuwangi. Oke Pak Darmawan. Ini paling ujung. Wilayah Jawa Timur. Oke Pak Darmawan. Oke. Dari SMA N2 Tarunan. Ini dengan Bapak siapa ini? Haryanto Dari Kota Malang. Oke Pak Arianto. Pak siapa? Pak Budiono, Dari SMA 2 Jombang. Oke Pak Budiono. Jadi ini kan karena mau istirahat guys. Ini dengan Bapak. Oke Pak. Pak siapa namanya? Pak Abdul Jamil, pengawas BKPLK. Dan PK. Pengawas. Baik Pak Jamil. Oke. Dengan Bapak? Sugeng dari SMP Dinas SM. Pendidikan. Oke, Surabaya. Kota Batu. Oh, Kota Batu. Baik Pak Sugeng. Hasil rapid sama aplikasinya Dengan Bapak? Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Dwi dari Kota Batu. Oke, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, guys. Nah, ini dengan Ibu? Saya Bu Fatima, Pak. Dari mana Bu Fatima? Dari Sidoarjo, Oh, Pak. Sidoarjo. Iya. Bu Fatima. Dekat. Sidoarjo dekat. Kalau ini Bapak siapa Bapak? Halo, Bapak Muhammad Holil dari Kabupaten Lumajang. Pengawas SD. Oh siap, Lumajang yang punya Semeru. Yang punya Semeru. Kalau sampingnya dari Lumajang juga? Bangkalan. Oh Bangkalan. Madura. Siapa namanya? Pak Imam. Oh Pak Imam, alhamdulillah. Menjadi imam terus kelihatannya sehat Pak Imam. Ini ibu dengan siapa? Ibu siapa ibu ini? Yatun dari Lamongan, pengawas SD. Oh Lamongan. Sukses ibu. Dengan Pak. Oh Bu siapa? Bu Hartiningsih. Bu Hartiningsih. Oke Bu Hartiningsih. Ini dengan Bapak? Saya dengan Bapak Muri dari Tuban. Oh Pak Muri. Baik Bapak? Tri Haryanto dari Tuban juga. Oh sesama Tuban Iya. Pak Sri Pak Muri. Ibu ini dengan Saya Bu Yani, Pak. dari Kabupaten Tulungagung. baik Bu Yani. Nah, ini dia. Lanjut, Pak. Dilanjut karena sudah hampir selesai. Bapak dari mana? Dari Pamekasan. Pak siapa? Pak Bahar. Oh Pak Bahar. Pak Bahar itu Bapak lautnya. Oke Pak Bahar. Ini dengan Bapak? Dari Pamekasan juga. Namanya? Jamil. Pak Jamil. Ya. Baik Pak Jamil, Pak Bahar. Silakan istirahat. Oke. Ini kita di Ibu dari mana? Saya
dari LMP Jawa Timur. Oh, Bu siapa? Bu Yuni, Pak. Bu Yuni, baik Bu Iya, Yuni Bapak yang dari punya gawe. Saya dari UNESA Bu Yuni. Pak Sinten? Pak Agus. Pak Agus. Prodi apa, Pak? Sosiologi. Sosiologi dari mana? Dengan Ali sama dari Jember. Oh Jember Bu Alisa. Tahun itu saya rekomendasi dari Pak Hasan. Harusnya Iya. ada. Kalau ini kita dengan yang punya gawe dan yang punya UNER. Ini namanya yang punya gawe siapa Bu? Halo, Nana dari LPMP. Oke, Bu Nana dari LPMP. Kalau yang ini dengan Bapak Ki Karyanto Puji. Oke, Pak Puji Karyanto, Rektor UNER yang kesekian. Rektor Ludruk. Jadi asikan guys, kita perkenalan semuanya. Nah, kalau yang dekat ini adalah orang-orang yang serius, yang punya gawe. Boleh dong Bapak menyampaikan namanya, kan dari LPMP nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Amiruddin. Pak Amiruddin. Oke, Pak Nggih, Amiruddin. siap, mantap. Terima kasih. Oke. Kalau ini Bapak Toto Basuki. Oh, Pak Toto Basuki, LPMP punya. Kalau ini kelihatan lebih serius ini kelihatannya ini. Ini dengan Bapak siapa ini ya? Madrid Pak Madrid dari LPMP MPLM juga. Siap. Luar biasa ini. Kalau ini yang paling sibuk ini Mas siapa ya? Paling Mahfud sibuk? Pak. Mas Mahfud. Iya. Oke. Dari LPMP juga. Ini sambil santai, Pak. Namanya boleh dikenalkan sama dari mananya? Nama saya Purwanto, guru dari Kabupaten Ngawi. Oke, ini Pak Purwanto. Kalau ini Pak Utomo dari Ngawi juga. Oh, Ngawi ya. juga. Luar biasa, muda-muda orang Ngawi ini. Udah 50 tahun, Pak. Tetapi tetap masih muda, guys.